Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Babu silatul mar'ati, bab nerangaken nyambunge wong wedon umaha ing ibune mar'ah. Ngan Asma binti Abu Bakar, hadis riwayat Asma binti Abu Bakar. Asma ini saudara kandung Aisyah, istrinya adiknya Sayyidatina Aisyah, istri Kanjeng Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Qalat ngendika sapa Asma, qadimat hadir, qadimat rawuh, qadimat teko sapa umi ibu ingsun. Wahya hali utawi umi iku musyrikatun, musyrik. Artinya pada saat itu ibunya Asma itu masih musyrik. Kalau Asma dengan Aisyah sudah Islam. Fi ahdi Quraisyin ing dalam zaman wong Quraisy. Wa muddatihim lan mangsane wong Quraisy. Idz ngahadu dumadaan janji Nabi ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam manga abiha sartane bapake Asma, yakni sahabat Abu Bakar. Istri Abu Bakar ini masuknya Islam sudah, istilahnya sudah lambat ataupun sudah lama Islam ya. Kalau Abu Bakar ini sebagai orang yang pertama, orang yang yakin dengan Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi. Di dalam Al-Berjanji wa awwalu man amana bi minar rijali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang pertama kali iman kepada Kanjeng Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Tapi enggak berarti sekeluarga. Saat itu keluarga Abu Bakar Siddiq belum iman kepada Kanjeng Nabi, termasuk istrinya. Nah sampai dengan Aisyah, Asma ini masuk Islam, yang terus kemudian akhirnya Aisyah dinikah oleh Kanjeng Nabi. Asma waktu itu bersama dengan Aisyah. Ini ibunya itu belum Islam, ibunya masih musyrik. Nah pernah suatu saat Asma di tempat Kanjeng Nabi, kemudian hadirlah ibunya Asma dengan Abu Bakar, yakni bapaknya Asma. Nah tatkala itu Asma melihat kehadiran ibu dan bapaknya, yang mana kalau bapaknya sih udah Islam, jelas oleh Kanjeng Nabi diterima. Tapi ibunya yang masih musyrik, apakah diterima apa enggak? Nah ini sehingga Asma terus kemudian minta izin kepada Kanjeng Nabi, menyampaikan kepada Kanjeng Nabi bahwa ibunya itu datang. Fastaftaitu mongko amrih fatwa sapa ingsun. Amrih fatwa iki njaluk keterangan hukum. Fastaftaitu mongko njaluk keterangan hukum ingsun Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artine Asma ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bagaimana itu bapakku hadir, ibuku hadir, sedangkan ibuku masih musyrik. Inna umi teman sedune ibu ingsun, faqalat mongko ngucap sapa Asma, inna umi teman sedune ibu ingsun iku qadimat rawuh, qadimat teko hadir ngalaya ing atase ingsun. Wahya hale utawi umi iku rogibatun wong kang demen. Ya Rasulullah, ibuku hadir. Ibuku ini orang yang benar-benar cinta ataupun suka dengan anak-anaknya. Jadi kehadirannya itu hanya karena cinta kepada anaknya. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya sili nyambunga sira umuki ing ibu ira. Ya, biarpun ibumu itu musyrik, tetap engkau temui, karena itu niat baik, yaitu niat kepingin ketemu dengan anak dan karena cinta kepada anak."
ini menjadi hukum dan menjadi dalil kita kalau punya orang tua walaupun berbeda agama, walaupun non muslim, ini nggak boleh terus kemudian kita langsung putus asa sampai dengan orang tuanya datang ditolak, ini enggak. Itu hendaknya diterima sebagai silaturahmi. Siapa tahu nanti di akhirnya ibu kita pun akan masuk ke agama Islam. Ini kan hanya contoh seorang ibu. Ya enggak hanya seorang ibu saja, termasuk bapak, termasuk saudara. Dan itu banyak kejadian pada zaman dahulu di negara kita Indonesia pada waktu itu. Perkembangan Islam di Indonesia yang sangat-sangat perkembangan yang luar biasa. Yang tadinya Indonesia ini nol muslim, ya, nol muslim. Tadinya nggak ada Islam di Indonesia. Terus setelah tahun 400-an Hijriah itu mulailah datang 1-2 orang Islam. Tapi pada waktu itu belum merupakan perjuangan Islam, itu masih kedatangan orang-orang yang Islam masuk ke Indonesia, ya. Yang terus kemudian pada tahun 600-an Hijriah, 600-an Hijriah, kalau sekarang kan 1443, sebulan lagi 1444. Dulu pada tahun 600-an Hijriah itu barulah ulama-ulama masuk ke Indonesia melalui wilayah Tanjung Perak, melalui wilayah Tanjung Mas, ya, termasuk melalui wilayah Padang, wilayah Palembang. Itu masuknya pakai kapal-kapal laut. Di situ para ulama terus kemudian berjuang untuk agama Islam di Indonesia, yaitu yang disebut para wali Allah, kekasih-kekasih Allah, datang ke Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama Islam. Kemudian jadilah Indonesia yang tadinya nol muslim, akhirnya secara cepat perkembangan Indonesia ini berbalik menjadi 90% Islam. 90% Islam, muslim tinggal 10%. Nah terus kemudian itu perjuangan yang nggak terlalu lama, sekitar 300-400 tahun Indonesia berbalik menjadi 90% muslim, non muslim tinggal 10%. Tapi terus kemudian saat itu ada perjuangan Nasrani, yaitu Kristen, Katolik, Protestan, Kerasulan, ya. Itu perjuangan dari negara-negara non-muslim, dari negara-negara yang beragama tersebut masuk ke Indonesia barengi dengan penjajah-penjajah Indonesia. Nah sehingga akhirnya pada saat itu perjuangan berhasil, termasuk berhasil tapi tidak seperti keberhasilan Islam. Hanya sedikit bisa menggeser angka yang tadinya 90% ini Islam, terus kemudian berubah menjadi 70 sekian persen Islamnya, artinya Islam jadi berkurang. Ini untuk orang-orang yang masih elailo, ya, artinya di dalam Islamnya belum kuat, itu terkena jaringan yang namanya kristenisasi. Kristenisasi pada zaman itu dengan bentuk bantuan makanan. Jadi orang-orang fakir miskin yang mau masuk ke agama Kristen terus kemudian dialiri makanan setiap bulan dikasih. Nah setelah itu terus kemudian nyampe sekarang ini tetap Islam ya kurang lebih sekitar 76 atau 77% di Indonesia. Nah pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang sekeluarga ini nggak sama. Anaknya udah Islam, mamanya udah Islam, bapaknya belum. Anak-anak udah Islam, mamanya belum, bapaknya Islam. Bapaknya udah Islam, mamanya Islam, anak-anak belum. Itu banyak pada waktu itu. Nah pada zaman yang seperti itu
Ini Islam tidak boleh kemudian berlaku keluarga yang belum Islam di situ terus kemudian hindari, disinisi dan seterusnya, ini nggak boleh. Harus digandeng silaturahmi. Urusan agama, urusan dunia. Lakum dinukum waliyadin. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Udah, urusan agama masing-masing. Tapi kita hubungan keluarga tetap keluarga, hubungan saudara tetap saudara. Ya nyampe sekarang pun ya masih. Nyampe sekarang ini masih keluarga-keluarga yang seperti itu. Termasuk kemarin wali santri saja ada yang nyampe ke rumah, tak kira ya dia orang Islam, tapi langsung begitu udah duduk omong-omong, ternyata dia belum Islam. Ngomong, saya menjenguk keponakan, itu anaknya kakak saya, tapi maaf kakak saya itu emang udah muslim agak lama, saya sendiri belum, nyampe sekarang masih Kristen. Dia tak jawab, ya terima kasih ya, mau datang ke sini ya, tak ucapkan terima kasih mau datang ke sini, sekaligus ya silaturahmi ya, kita tambah persaudaraan, tambah kenalan, tambah teman, apalagi dalam rangka membantu keponakan yang tinggal di sini. Terus omong-omong panjang, menceritakan yang panjang sekali. Dia orang itu, yaitu tadi pedomannya masih kuat di Kristen. Saya sendiri nyampe sekarang belum bisa masuk ke Islam, walaupun saya udah diajak, kakak saya ngajak, mertua saya ngajak, tapi saya enggak nyampe sekarang. Ya di dalam batin saya ya hanya doa, mudah-mudahan ya nantinya mendapatkan hidayah dari Allah sehingga masuklah Islam. Nah waktu itu sempat saya sedikit cerita tentang asal usul Islam dan Kristen pada zaman dahulunya sampai naik ke zaman Nabi Ibrahim, zaman setelah Nabi Ibrahim. Ya, ini kalau asal usul agama itu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Islam ini keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail. Nah kalau Kristen itu keturunan Nabi Ishak, yaitu Bani Israel, arahnya ke sana. Bani Israel itu, Israel ini ya Ishak itu tadi, putra-putrinya itu ada di wilayah Bani Israel sana. Nah itu riwayat yang panjang ya, cerita yang ada di dalam kitab yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ismi qati'ir rahmi, bab nerangaken dosane wong kang mutus persaudaraan hanya gara-gara uang, hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara jaga gengsi ataupun harga diri. Terus kemudian di situ sampai memutuskan silaturahmi. Aku ora gelem dadi sedulurmu neh, awakmu dulurku, awakmu anakku, dan seterusnya. Ini enggak diperbolehkan seperti itu. Warahmatul walidi, lan rahmate orang tua. Awas, al walid setelah wawu ada alif itu dengan berarti orang tua. Tapi kalau setelah wawu enggak ada alif itu dibunyikan walad. Kalau walad ini anak. Jadi kalau ada alif berarti walid itu orang tua. Kalau enggak ada alif berarti walad itu anak. Wattarahum lan kasih sayang. Wattarahum lan kasih sayang. Ngan Jubair bin Mut'aim, hadis riwayat sahabat Jubair bin Mut'aim, annahu teman seni Jubair iku sami'a mendengar, krungu, sami'a mendengar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa Rasulullah berkata, la yadkhulu ora bakal mlebu al jannata ing swarga sapa qati'ur rahmi, sapa qati'un wong kang mutus
persaudaraan. Iku ono angka 1, di bawah itu mustahil qati'atur rahmi. Ya. Jadi orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ini kan bahaya. Ini sering terjadi hanya gara-gara rebutan warisan, hanya gara-gara rebutan harta yang sebetulnya itu sedikit. Misalnya orang tua meninggalkan harta 1 hektar, 1 hektar tanah, anak 3, 1 hektar dibagi 3 itu masing-masing 1/4 hektaran, kali 3 kan tinggal 1/4. Nah yang 1/4 itu dibagi lagi, ataupun yang 1/4 itu untuk yang lain-lain. Itu kan sudah gampang. Tapi terus kemudian ada selisih sedikit, masalah selisih uang itu dibagi, uangnya dapat 20 jutaan, kok saya cuma dikasih 29 juta, cuma dikasih 19 juta, selisih 1 juta. Marah, emosi, sampai akhirnya putus asa, putus persaudaraan. Udah kalau kayak gitu kita putus persaudaraan, ya. Itu enggak boleh seperti itu, tuh rugi dunia akhirat. Udah kebagiannya selisih sedikit malah memutuskan persaudaraan, ini rugi dunia akhirat. Dunia ya rugi, akhirat ya rugi. Sing untung sapa sing untung ya sedulurmu iku mau sing bagiane mandan akeh tapi ikhlas. Ya ora ikhlas gak apa-apa, tapi sing penting aja nganti putus persaudaraan. Karena apa? Putus persaudaraan menjadikan sebab orang gak akan masuk ke dalam surga. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaujin Nabi, ya istrine Kanjeng Nabi. Haddatsathu, anyar haddatsathu cerita sapa Aisyah ing Kanjeng Nabi. Qalat ngendika sapa Aisyah, ja'atni teko ing ingsun sapa imraatun wong wedon, mangaha sartani imraah sapa ibnatani anak wedon loro. Tas aluni halin jaluk sapa imraah ing ingsun. Falam tajid mongko ora nemu sapa imraah ngindi ing sanding ingsun ghaira tamratin sakliyane tamar wahidatin kang siji. Fa'ataituha mongko aweh sapa ingsun ing tamroh, faqasamatha mongko bagi sapa imraah ing tamroh baina ibnataiha ing antarane anak wedon lorone ing imraah. Summa qomat mongko nuli jumeneng ngadeg sapa imraah. Fakharajat mongko nuli metu sapa imraah. Fadakhala mongko nuli mlebu sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddastuhu mongko cerita sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Man sapa wonge yali kang nyandingi min hadhil banati saking ikilah anak wedon. Nomor 4 minal wilayati saking wilayah, maksudnya nyandingi, maksudnya lingkungan. Min hadhil banati saking ikilah anak wedon sean ing suwi-wiji. Basana mongko bagusaken ilaihinna maring banat. Kunna mongko ana sapa banat lahu kaduwe man oniku sitron dadi aling-aling, oniku sitron dadi penghalang, dadi aling-aling minan nari saking neraka. Tak ulang, jadi begini. Aisyah suatu saat bercerita kepada Kanjeng Nabi tentang ada seorang perempuan datang kepada Aisyah membawa kedua anaknya yang juga perempuan. Orang perempuan yang membawa kedua anaknya itu sangat-sangat ya kasihan. Dia menggendong kedua anaknya. Kemudian nampak sangat-sangat lelah, lapar. Kemudian bertanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang mukmin, adakah sesuatu untuk anakku? Anakku sudah kelaparan.
Nga'isah mencari sesuatu yang ada di dalam rumahnya. Ternyata hanya menemukan satu buah kurma. Satu buah kurma kan kecil. Sedangkan 3 orang ibunya dengan 2 orang anaknya itu kelaparan. Akhirnya oleh Nga'isah diambil kurma itu, diberikan. Begitu diberikan oleh ibunya, kurma ini diparuh. Kurma ini diparuh. Nah sehingga 2 anaknya itu makan kurma separuh. Masya Allah nikmatnya. Ya, perutnya lapar, ada kurma hanya 1 diparuh. Itu kan banget nikmatnya. Nah terus kemudian akhirnya perempuan itu pergi pamit. Ya udah Nga'isah, kalau seperti itu saya mau pulang. Dipersilakan oleh Nga'isah. Nah itu disampaikan ke Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi berkata, kalau ada tetangganya, ya kalau ada tetangganya atau sanak saudaranya yang mau ngasih makan perempuan ini, maka kedua anak perempuan tadi itu menjadi penghalang api neraka. Artinya orang yang mau bersedekah kepada orang yang kelaparan itu tadi, itu tidak akan masuk ke neraka karena dihalang-halangi dengan 2 anak perempuan tadi. Artinya 2 anak perempuan itu sebagai jaminan bahwa orang itu tidak akan masuk ke dalam neraka, orang yang mau bersedekahnya. Ini hadis maknanya apa? Maknanya begini, kita ini kalau ada orang yang sangat-sangat kelaparan, kita tahu hendaknya ditolong. Enggak hanya orang, binatang pun. Ada kucing kecil kelaparan, kita ada makanan, kasih makan. Ini akan mendapatkan fadilah tersendiri. Apalagi anak orang. Anak binatang dulu kelaparan, ya binatang kelaparan, orang kelaparan, kita memberinya, ini pahalanya sangat-sangat besar. Jadi sedekah itu macam-macam rungokne. Sedekah kalau dikatakan pahala sedekah terbesar adalah infak fi sabilillah. Karena apa? Infak fi sabilillah disebut di dalam Al-Qur'an itu sab'i mi'ati di'fin. Sedikitnya dilipatkan menjadi 700 kali lipat pahala. Kalau sedekah 1.000 rupiah di dalam perjuangan agama Islam, membantu pondok pesantren, membantu masjid, itu pahalanya sedikitnya adalah 700 kali lipat. Berarti sedekah 1.000 sama dengan kita sedekah 700.000. Ini minimal. Dan itu yang pertama, sedekah terbesar pahalanya. Kemudian yang kedua, sedekah jariyah yang bukan fisabilillah. Seperti ada pembangunan jembatan, itu nanti bakal untuk lipat banyak orang. Kita sedekah, ada bangunan pasar, kita sedekah, itu jariyah, kita membantu 1.000 rupiah, itu pahalanya akan ngalir setiap hari 1.000, kita dapat pahala segitu. Sampai kita udah meninggal, bangunan itu masih, kita akan mendapatkan 1.000. Kalau tadi yang infak fisabilillah, ya menjadi jariyah, tapi kita mendapatkannya adalah 700.000 setiap hari, padahal kita hanya sedekah 1.000. Dan ini udah jauh. Nah kalau kita sedekah di hal-hal lain, ini nanti pahalanya hanya 10 kali lipat. Kita ada orang hajatan sedekah, pahalanya 10 kali lipat. Ada kematian sedekah 10 kali lipat. Ada orang kelaparan sedekah 10 kali lipat. Ada orang sakit sedekah 10 kali lipat. Tapi sama-sama 10 kali lipat, yang enggak sama ini besarnya rahmat Allah. Jadi kalau kita sedekah kepada orang-orang yang kelaparan, ini rahmat Allah lebih tinggi. Nah sehingga walaupun lipatan pahala hanya sedikit, tapi itu bisa menjadi tutup neraka jahanam. Maka tatkala ada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kekurangan, yang kemiskinan, kita membantu, itu yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Kalau kita sedekah ke pembangunan-pembangunan,
yaitu tadi yang paling besar membantu pembangunan yang yang bermanfaat atau berfaedah untuk kemajuan agama Islam atau fi sabilillah. Ngan Aisyah, hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ngendika sapa Aisyah, ja'at ka sapa A'rabiyun wong A'rabi ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala mengkono ngucap sapa A'rabi, tuqabbiluna nyium sira kabeh asibyana ing pira-pira anak, fama nuqabbiluhum mongko ora nyium sapa kita ing sibyan. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmat. Awa amliku apa to nguasai sira laka maring awak ira dhewe, an naza'a jika mencabut, an naza'a yen to njabut sapa Allah Gusti Allah min qalbika saking ati ira, njabut ar-rahmata ing rahmat. Hadis ini berkaitan dengan kasih sayang. Sekelompok orang A'rabi, orang-orang A'rabi ini orang yang berasal dari daerah terpencil, yang secara umum kurang ilmu pengetahuan dan kesopanan. Ini sekelompok orang A'rabi datang kepada Kanjeng Nabi, kemudian berkata, ya Rasulullah, kalian pada mencium putra putrinya. Kanjeng Nabi sering mencium cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Sahabat-sahabat sering pada mencium putra putrinya. Nah kemudian orang-orang Arabi berkata, kalian pada mencium putra putrinya, kalau kami ini nggak pernah, ya wong kampung, nggak pernah sempet, masalahnya nggak pernah sempet mencium putra putrinya. Sehari-hari hanya bekerja di ladang, di kebun, di hutan, cari binatang di hutan. Kalau pulang kelaparan, kemudian masak, makan. Kalau udah makan, tidur. Ini kebiasaan orang-orang Arabi seperti itu. Jadi gak sempat yang namanya nyayang anak-anak ini, gak sempat menyayang anak-anaknya, sehingga gak pernah yang namanya mencium putra putrinya. Begitu ngomong kepada Kanjeng Nabi, kemudian oleh Kanjeng Nabi dijawab, apakah kalian kuat jika Allah mencabut kasih sayangnya di dalam hatimu? Kalau kasih sayangmu itu hilang terhadap anak-anak, apakah kalian kuat menjaganya? Artinya apa? Kita ini diperintahkan istilahnya membagi waktu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak dan cucu. Ya, kita sayang, kita gendong, kita cium, kita pokoknya ya bagaimana kita menyayang anak cucu. Ini berkaitan dengan rahmat juga, berkaitan dengan rahmat. Rahmat ini kasih sayang Allah. Kita ini hidup sangat-sangat membutuhkan rahmat, apalagi di akhirat nanti kita sangat-sangat membutuhkan rahmat. Karena orang masuk ke dalam surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena zakatnya, bukan karena puasanya, tapi orang masuk ke dalam surga itu karena rahmatnya, karena rahmat Allah. Kita sholat hanya untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, ini semua hanya untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Seseorang akan masuk ke dalam surga ini karena rahmat dan ridho Allah. Kalau Allah rahmat sayang kepada orang itu, ya enggak bakal masuk neraka. Maka rahmat ini selalu kita cari. Makna rahmat itu kasih sayang. Nah kita butuh kasih sayang Allah, dan kita butuh memberi kasih sayang kepada anak cucu, mencurahkan kasih sayang kepada anak cucu. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.